Pemirsa, saat ini ormas Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU, tengah menggelar muktamarnya yang ke-34. Dalam muktamar ini, NU sedianya akan kembali memilih ketua umum baru yang bakal memimpin NU dalam 5 tahun mendatang. Setidaknya ada 3 nama yang kini mulai digadang-gadang sebagai bakal calon ketua umum, yakni petahana Said Akil Siraj yang kini menjabat sebagai ketua umum. Kemudian Yahya Khalil Stakuf yang kini menjabat sebagai Khatib AM PBNU, dan yang terakhir adalah nama Abdul Halim Mahali yang kini menjabat sebagai Dewan Syuriah PWNU Riau. Dan pemirsa, lantas profil seperti apakah kiranya yang pantas dan sesuai untuk memimpin Nahdlatul di masa 5 tahun mendatang? Untuk memperbincangkan ini, kita telah terhubung bersama cendekiawan Muslim Azumardi Azra. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Ya, ini ada 3 nama yang muncul Prof dalam muktamar kali ini. Ada bisa dikatakan bursa calon ketua baru, ini ketua umum PBNU, ada petahana yaitu Said Akil Siraj yang kini menjabat sebagai ketua umum, kemudian ada Yahya Khalil Stakuf, lalu kemudian ada Abdul Halim Mahali atau Gus Mahali. Anda melihat dari penilaian Anda dari 3 calon ini seperti apa Prof sebelumnya? Ya, sebetulnya lebih dari 3 yang disebut tadi ya. Masih ada satu nama lagi yang disebut-sebut, yaitu Kiai As'ad Ali. Ya. Nah, cuma dari 3 atau 4 nama itu saya kira yang paling potensial, yang paling mungkin itu terpilih ya 2 itu, yaitu Kiai Akil Siraj dan Kiai Khalil Stakuf ya. Yahya Khalil Stakuf itu yang paling mungkin 2 itu. Karena berbagai alasan. Yang pertama, kalau Kiai Akil Siraj kan dia petahana. Jadi petahana saya kira dia masih punya banyak dukungan ya. Yang kedua, Kiai Khalil Yahya Khalil Stakuf ini dia juga punya banyak pendukung ya, banyak pendukung. Jadi dan juga punya semacam darah biru lah ya kepada pimpinan-pimpinan NU di masa lalu. Jadi juga posisinya cukup kuat. Jadi saya kira yang akan bertarung sengit itu adalah Said Akil dan Kiai itu Yahya Khalil Stakuf. 2 itu yang akan bersaing ya, habis-habisan saya kira ya. Oke, nah tadi dari 2 nama itu kita lihat bahwa Prof tadi sudah bilang bahwa memang Said Akil Siraj ini kan kita tahu bahwa petahana sudah 2 periode Prof, artinya sudah 10 tahun menjabat. Anda melihat apakah dengan ini Prof, perlukah ada generasi sendiri di PBNU melihat atau memang sosok seorang Said Akil Siraj saat ini memang masih dibutuhkan di PBNU atau memang harus ada generasi baru? Artinya di sini kalau dari 2 nama yang Prof katakan yang cukup kuat digadang-gadangkan yaitu adalah Said Akil dengan Yahya Khalil Stakuf. Ya saya kira itu tergantung dari peserta muktamar yang punya suara ya, atau muktamirin ya. Saya nggak bisa memberikan pendapat yang cenderung mendukung satu calon itu, karena dua-duanya itu teman saya ya, dekat lah gitu. Jadi ya saya serahkan aja ke muktamirin. Tapi seperti yang tadi saya katakan, masing-masing punya pendukung kuat ya. Cuma kita nggak tahu persisnya berapa dukungan masing-masing. Karena kan nanti 2 calon ini dipilih secara langsung ya kan, pemungutan suara. Jadi dihitung suaranya satu persatu itu. Nah ini jadi kita susah memprediksikan gitu ya. Walaupun masing-masing calon, 2 calon ini ya masing-masing punya pendukung lebih kuat ya kan. Nah, jadi soal apakah perlu regenerasi atau tidak di lingkungan pimpinan PBNU, ya itu lagi-lagi terserah kepada muktamirin, apa peserta muktamar mempertimbangkannya ya kan. Itu aja ya saya. Tapi kedua-dua calon ini memang calon yang paling kuat lah, yang masing-masing punya
punya kelebihan masing-masing gitu, kekuatan masing-masing. Itu dia Prof, karena Prof begitu dekat dengan keduanya mungkin dan juga Prof mengatakan keduanya mempunyai kekuatan masing-masing selain dengan pendukung-pendukungnya. Prof melihat apa kekuatan dari sosok seorang Said Aqil Siroj dan juga sosok seorang Yahya Khalil Stakuf serta sosok Abdul Halim Mahali ini? Ya, kalau Kiai Aqil Siroj ini kekuatan utamanya adalah bahwa dia sudah berpengalaman 2 periode ya, 2 kali 5 tahun, 10 tahun memimpin PBNU ya, dan relatif berhasil lah katakan begitu, karena walaupun dalam muktamar yang terakhir, muktamar sebelumnya di Jombang tahun 2015 itu ada yang menolak Kiai Aqil Siroj ini ya kan, termasuk misalnya almarhum Hasyim Muzadi, almarhum Kiai Solahuddin Wahid itu menentang Kiai Aqil Siroj ini ya. Tapi kan kemudian Kiai Aqil Siroj tetap berhasil bisa memimpin NU ya sampai sekarang ini menjelang muktamar ini ya. Nah, kalau Kiai Yahya Khalil Stakuf ini memang dia sekretaris dari Rais Am itu ya, kelembagaan Rais Am ya, itu jadi dia tidak memimpin NU dari hari ke hari, tetapi kapasitas kepemimpinannya juga tidak diragukan ya kan, cukup kredibel, cukup terkenal juga, cukup populer ya, cukup punya banyak pendukung ya, punya pengalaman juga ya. Jadi sekali lagi ya tergantung dari muktamirin mana yang memutuskan ya, menganggap kalau perlu regenerasi ya, kalau regenerasi ya Kiai Yahya Stakuf ya kan. Kalau ingin mempertahankan memelihara stabilitas kepemimpinan ya mungkin saya kira dilanjutkan kepemimpinan Kiai Aqil Siroj. Jadi itu tergantung sepenuhnya sama muktamirin ya. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat tantangan ke depannya, melihat situasi saat ini, sebenarnya tantangan dari calon ketua umum atau ketua umum PBNU yang baru ini seperti apa menurut Anda, Prof? Saya kira tantangan internal ya, tantangan internal bagi kepemimpinan PBNU, ketua umum PBNU yang akan datang, siapapun yang terpilih, itu adalah konsolidasi internal NU, ya kan? Karena seperti yang tadi saya isyaratkan, di dalam NU itu masih ada aliran-aliran ya, yang misalnya yang menolak Kiai Aqil Siroj, ada yang menyebut misalnya NU jalan lurus, ada yang menyebut pihak yang diasosiasikan dengan Islam liberal, itu macam-macam deh. Nah, semuanya ini harus dikonsolidasikan secara internal agar NU itu bisa utuh ya. Yang kedua, saya kira tantangan internal NU adalah untuk menjauhkan diri dari politik praktis. Ya. Karena NU yang sekarang itu sering dikritik orang sebagai terlalu terlibat dalam politik kekuasaan, ya kan? Katakanlah dengan rejim pemerintahan sekarang terlalu dekat, ya. Sehingga kemudian seolah-olah NU itu dalam tanda kutip dijinakkan oleh kekuasaan, kira-kira begitu. Nah, saya kira NU perlu menjaga jarak, termasuk juga menjaga jarak dengan PKB, ya kan, Partai Kebangkitan Bangsa. Karena sekarang ini antara PBNU dengan PKB itu terlalu dekat, terlalu rapat. Ya. Nah, ini juga tantangan untuk bagaimana membangun satu mekanisme atau bentuk hubungan yang lebih menjaga independensi, kemandirian NU itu sendiri. Ya. Nah, yang ketiga, tantangan berikutnya, ini yang keempat, itu adalah bagaimana NU bisa meningkatkan peran yang lebih besar dalam penguatan Islam wasatiyah. Atau di dalam istilah Kiai Aqil Siroj, memperkuat Islam Nusantara. Ya kan? Karena apa? Islam Nusantara ini, Islam wasatiyah ini diperlukan dalam rangka membangun Indonesia yang inklusif, Indonesia yang moderat, Islam yang penuh senyuman, Islam yang ramah, Islam yang akomodatif. Nah, ini perlu diperkuat karena apa? Karena masih ada tantangan-tantangan ekstremisme, radikalisme, ya kan? Baik yang datang dari luar negeri maupun yang ada berkembang di dalam negeri. Jadi itu beberapa tantangan yang saya kira harus dijawab, diselesaikan oleh kepemimpinan NU di masa yang akan datang.
Oke, baik. Terlepas dari 3 nama ini, tapi kalau kita melihat sosok juga, Prof, menjawab tantangan-tantangan yang tadi Prof katakan, bahwa sosok seperti apa mungkin yang memang cocok untuk memimpin NU jika dilihat dari peran yang bakal dimainkan NU di masa mendatang. Apalagi kita juga lihat bahwa beberapa peran-peran terakhir ini NU juga turut hadir dalam perpolitika juga, dan juga keberadaan juga perkembangan Indonesia. Anda melihat tokoh atau mungkin sosok yang seperti apa mungkin yang cocok memimpin NU ini? Sosok yang seperti apa, Prof? Tadi yang saya sebut 2 tokoh yang terkuat itu ya, yaitu Kiai Agil Siroj, Said Agil Siroj, dan Yahya Stakuf ya. Saya dua-duanya saya kira seperti yang tadi saya katakan memiliki kekuatan masing-masing, dan saya kira mereka itu berdua masing-masing juga bisa meresponi, memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh NU, dan oleh karena itu bisa mengusahakan menyelesaikan masalah-masalah yang tadi atau tantangan-tantangan yang tadi saya ungkapkan ya. Ya, jadi mereka itu bisa lah kalau mereka mau ya. Oke. Berarti sosoknya sudah ada, saat ini tinggal willingness ya, Prof, ya, kemauan sebenarnya seperti itu. Terakhir, Prof, untuk kita tahu di Muktamar ke-34 NU ini, mungkin apa harapan Anda ke depannya terkait dengan PBNU ini? Ya, harapannya kita mengharapkan Muktamar ini bisa menghasilkan memilih kepemimpinan yang terbaik ya. Dan kemudian dengan kepemimpinan yang baik itu, maka kemudian NU bisa lebih meningkatkan perannya dalam rangka membangun peradaban Islam Indonesia, peradaban dunia yang lebih damai, lebih adil, dan lebih berkemajuan, lebih maju. Gitu. Kira-kira begitu. Karena apa? Karena NU ini kan organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Jadi oleh karena itu perannya dalam berbagai lini itu sangat diharapkan, termasuk juga perannya di dalam penguatan kembali demokrasi kita. Karena demokrasi kita kan dikritik, mengalami kemunduran. Nah, NU saya kira sebagai organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan perannya di dalam rekonsolidasi demokrasi kita. Oke, berarti penguatan kembali demokrasi dengan peran PBNU ini ya yang kita harapkan ke depan yang akan hadir. Terima kasih tentunya Prof telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian perbincangan kita bersama dengan Azumardi Azra, cendekiawan Muslim.